maka semuanya merupakan besaran fisika. Jika di daftar jumlah besaran fisika ada sangat banyak, namun dari besaran yang banyak tersebut ternyata satu besaran dapat diperoleh dari besaran-besaran fisika yang lainnya. Contohnya besaran massa. Besaran massa jenis dapat diperoleh dari besaran massa dan volume. Massa jenis adalah hasil bagi massa dengan volume. Besaran laya dapat diperoleh dari besaran massa dan percepatan, di mana laya adalah hasil perkalian massa dan percepatan. Besaran volume dapat diperoleh dari pengukuran tiga besaran panjang, lebar, dan tinggi. Karena adanya hubungan antar besaran tertentu tersebut, tentulah ada sekelompok besaran fisika saja lebih mendasar dari sekelompok besaran fisika lainnya yang sangat banyak tersebut dapat diturunkan dari besaran dalam kelompok tersebut. Kelompok besaran yang mendasar inilah yang harus ditentukan. Kelompok besaran yang selanjutnya dinamakan besaran pokok berdasarkan sejumlah pertemuan para ahli fisika seluruh dunia. Akhirnya ditetapkan 7 besaran pokok dalam fisika. 7 besaran tersebut tampak dalam tabel seperti berikut. Besaran pokok panjang, penggunaan mengukur panjang benda. 2. Massa, kegunaan mengukur massa atau kandungan materi benda. 3. Waktu, kegunaan mengukur selama waktu dua peristiwa atau kejadian. 4. Kuat arus listrik, kegunaan mengukur arus listrik atau aliran muatan listrik dari satu tempat ke tempat lain. 5. Suhu, kegunaan mengukur seberapa panas suatu benda. 6. Intensitas cahaya, kegunaan mengukur seberapa terang cahaya yang jatuh pada benda. 7. Jumlah zat, kegunaan mengukur jumlah partikel yang terbangun dalam benda. Ya, mengapa besaran pokok hanya 7? Mengapa yang ada di tabel 1.1 yang ditetapkan sebagai besaran pokok? Penetapan ini didasarkan atas diskusi dan perdebatan yang lama antar ahli fisika terkenal di seluruh dunia. Beberapa alasan pemilihan tersebut diantaranya: A. 7 besaran tersebut merupakan jumlah paling sedikit yang masih memungkinkan besaran-besaran lain dapat diturunkan. Jika kurang dari 7, maka ada besaran lain yang tidak dapat diperoleh dari besaran pokok. B. 7 besaran yang ada dalam tabel 1.1 dapat diukur dengan ketelitian sangat tinggi. Karena besaran pokok akan menunjukkan besaran lain, maka besaran-besaran tersebut harus dapat ditentukan dengan sangat teliti. C. Besaran massa, panjang, dan waktu telah memiliki sejarah penggunaan yang sangat lama dalam mekanika, maka dalam penentuan besaran pokok ketiga besaran tersebut dimasukkan semua besaran fisika selain 7 besaran pokok dalam tabel 1.1 dinamakan besaran turunan. Semua besaran turunan merupakan kombinasi dari besaran-besaran pokok. Karena jumlah besaran fisika sangat banyak, boleh dikatakan bahwa hampir semua besaran fisika merupakan besaran turunan. Besaran pokok hanyalah himpunan yang sangat kecil daripada himpunan besar besaran fisika. Beberapa contoh besaran turunan yang sudah sering kita dengar atau kita gunakan adalah: luas, kombinasi dua buah besaran pokok panjang. Massa jenis, kombinasi besaran pokok massa dan besaran volume. Sedangkan besaran volume merupakan kombinasi tiga besaran pokok panjang, besaran pokok waktu. Next. Ya, baik, selanjutnya 1.2 pengukuran dan satuan. 1. Pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang sejenis dan dipakai sebagai satuan. Definisi pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Contohnya, ketika angka 0 pada penggaris berimpit dengan ujung kiri buku dan angka 5,5 inci berimpit dengan ujung kanan buku, maka kita simpulkan lebar buku ada 5,5 inci. Ketika beras ditempatkan di atas neraca dan neraca menunjukkan pembacaan 1,5 kg, maka kita disimpulkan bahwa massa beras adalah 1,5 kg. Ketika jam speedometer mobil menunjukkan angka 145 km per jam, maka kita simpulkan bahwa laju mobil saat itu adalah 145 km per jam. 2. Satuan atau satuan ukur digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai standar dari pembanding alat ukur, takar, timbang,
dan perlengkapan untuk melindungi keperluan umum. Next. Contohnya dari satuan yaitu guru meminta 3 siswa mengukur panjang meja. Siswa pertama melaporkan 1,5, siswa kedua melaporkan 150, siswa ketiga melaporkan 1.500. Siapakah yang merah? Belum tahu. Karena dalam laporan 3 siswa ada informasi yang hilang, yaitu satuan yang digunakan. Kalau siswa pertama melaporkan 1,5 meter, siswa kedua melaporkan 150 cm, dan siswa ketiga melaporkan 1.500 mm. Maka hasil pengukuran mereka bertiga persis sama, dan orang lain yang tidak ikut mengukur akan memberi kesimpulan yang sama tentang panjang meja. Tampak bahwa satuan sangat penting dalam fisika. Hasil pengukuran tanpa satuan hanya membingungkan orang. Hasil pengukuran yang disertai satuan akan ditafsirkan sama oleh siapapun dan dimanapun. Jika kalian melakukan pengukuran masalah fisika, kalian wajib menyertakan satuan yang sesuai. Ketika kaidah ilmiah baru dibangun, masyarakat sebenarnya telah melakukan pengukuran, namun satuan pengukuran yang mereka gunakan umumnya tidak baku. Mereka menggunakan satuan jengkal, askal, depa, yang bila pengukuran akan berguna jika dilakukan dalam satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang diterima secara umum dan terdefinisi dengan pasti nilainya. Contoh satuan baku untuk pengukuran panjang adalah meter, sentimeter, milimeter, kilometer, kaki, inci, mil, dan sebagainya. Semua orang di dunia memiliki penafsiran yang sama tentang panjang 1 meter, 1 milimeter, 1 inci, 1 kaki, dan sebagainya. Apabila dilaporkan panjang benda adalah 1,4 meter, maka semua orang akan memiliki kesimpulan yang sama. 1.3 Satuan sistem internasional. Sistem satuan internasional adalah bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi pengukuran yang paling umum digunakan. Seperti yang Anda lihat di gambar 1.3. Tampak dari gambar 1.3 bahwa satuan panjang yang baku juga bermacam-macam. Ukuran ketinggian derajat pesawat biasanya menggunakan satuan kaki. Ukuran layar TV atau komputer biasanya menggunakan satuan inci. Ketinggian bangunan ada yang menggunakan satuan meter, ada yang menggunakan satuan kaki. Satuan kaki, inci, dan meter adalah satuan panjang yang baku karena berapa panjangnya telah didefinisi dengan jelas. Namun tidak semua orang akrab dengan bermacam-macam satuan baku tersebut. Kita di Indonesia lebih mudah menggunakan satuan meter daripada kaki dan inci. Negara lain mungkin lebih sering menggunakan kaki atau inci. Cabang fisika yang paling awal berkembang adalah mekanika. Dalam mekanika, dasar fisika yang digunakan hanyalah panjang, massa, dan waktu. Satuan lesi untuk ketiga besar tersebut adalah meter, kilogram, dan sekon. Kelompok 3 satuan ini diberi nama khusus yaitu satuan MKS, M meter, K kilogram, dan S sekon. Satuan lain yang digunakan untuk 3 dasar dalam mekanika adalah sentimeter untuk panjang, gram untuk massa, dan sekon untuk waktu. Ketiga satuan tersebut juga diberi nama khusus yaitu satuan CGS, C sentimeter, G gram, dan S sekon. Kaitan antara satuan MKS dan CGS sangat mudah, yaitu 1 meter sama dengan 100 cm dan 1 kg sama dengan 1000 gram. Next, 1.4 penetapan nilai satuan SI untuk besaran pokok. Setelah perlawanan menetapkan satuan SI untuk besaran pokok, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menentukan nilai untuk tiap satuan tersebut. Berapa nilai satuan kilogram tersebut? Berapa panjang K 1 meter? Berapa lama 1 sekon? Penetapan ini pun ditentukan dalam konferensi umur berat ukuran para ahli seluruh dunia. Khusus untuk satuan massa, panjang, dan waktu, nilai satuan yang telah ditetapkan hingga saat ini sebagai berikut. Seperti yang terlihat gambar tabel 1.2. Satuan SI untuk besaran pokok panjang. Satuan SI meter singkatan M. 2 massa. Satuan SI kilogram singkatan kg. 3 waktu. Satuan SI sekon singkatan S. 4 watt arus listrik. Satuan SI ampere singkatan A. Besaran pokok Kelvin suhu. Satuan SI Kelvin singkatan K. 6 intensitas cahaya. Satuan SI kandela singkatan CD. 7 jumlah zat. Satuan SI mol singkatan mol. Next, satuan
panjang 1 meter sama dengan 1/2000 garis bujur bumi yang melalui kota Paris. Definisi ini menjadi tidak memadai ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pengukuran yang makin akurat. Tidak mungkin pengukuran yang akurat diperoleh dari satu standar yang tidak akurat. 2 satuan massa. Massa standar 1 kg adalah massa silinder logam yang terbuat dari campuran logam platina dan iridium. Massa standar ini disimpan dalam kondisi yang dikontrol secara ketat di International Bureau of Weight and Measure di kota Sevres, Prancis. Sejak awal penetapan hingga saat ini, definisi massa standar tidak pernah berubah. Beberapa negara membuat duplikat massa standar tersebut dan menyimpannya di lembaga pengukuran masing-masing. Gambar 1.5 adalah duplikat massa 1 kg standar yang disimpan di National Institute of Standards. Next. Satuan waktu pada konferensi umum tentang berat dan pengukuran ke-13 tahun 1967 telah ditetapkan bahwa standar waktu 1 detik didasarkan pada frekuensi gelombang yang dipancarkan atom. Atom cesium dengan nomor atom 133 cesium dipilih sebagai atom standar karena frekuensi gelombang yang dipancarkan dapat dihasilkan dengan mudah dan dapat diukur dengan ketelitian sangat tinggi. Cahaya dipancarkan atom ya. Selanjutnya 1.5 awalan satuan. Awalan satuan adalah awalan yang dapat diaplikasikan ke satuan untuk membentuk sebuah satuan yang menandakan dari satuan tersebut. Satuan ini juga memperkenalkan kita pada penggunaan awalan dan penulisan secara fisik. Penggunaan awalan tersebut merupakan alternatif penggunaan bilangan pangkat 10. Awalan-awalan yang bahkan tampak pada tabel berikut. Ya, selanjutnya 1.6 konversi satuan. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km/jam dalam jarak tempuh mobil selama 40 sekon. Tentu kamu tidak bisa langsung mengalihkan 72 2018 km karena satuan waktu dalam kecepatan tidak sama dengan satuan waktu perhitungan. Hasil tersebut salah. Satuan waktu dalam kecepatan adalah jam, sedangkan satuan waktu yang diberikan untuk menghitung jarak adalah sekon. Hal semacam ini sangat sering dijumpai dalam menyelesaikan soal-soal fisika. Kita diberikan besaran-besaran fisik dalam satuan yang bermacam-macam, dan besaran-besaran tersebut harus digunakan secara bersamaan. Dapat perhitungan kita kembali ke persoalan mobil di atas. Untuk melakukan perhitungan kita harus samakan satuan waktu. Kita coba cara berikut ini. Next. 1.7 pengukuran. Ilustrasi pada kolom 1.9 memperlihatkan beberapa peristiwa pengukuran yang sering kita jumpai di lingkungan kita. Pengukuran adalah pekerjaan yang sangat penting untuk mengetahui data secara pasti. Dalam fisika, pengukuran memegang peranan yang teramat penting. Pengukuran adalah kunci kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teori apapun yang dikembangkan dalam fisika maupun di bidang ilmu lain harus dapat dibuktikan dengan pengukuran. Jika teori tidak sesuai dengan hasil pengukurannya, maka teori tersebut ditolak. Seperti yang kalian lihat di gambar 1.9. 1. Pengukuran panjang. Alat ukur yang akan kita gunakan adalah mistar, jangka sorong, mikrometer, sekrop, dan mikroskop. Alat-alat tersebut memberikan ketelitian pengukuran yang berbeda. Yang paling teliti adalah mikrometer, sekrop, kemudian diikuti jangka sorong, dan yang kurang teliti adalah mistar, seperti yang Anda lihat di gambar berikut ini. Ya. Bisa berapa prosesnya, Pak? Dua, jangka sorong. Mistar yang sering kita pakai memiliki skala terkecil 1 mm. Alat ukur panjang yang lebih teliti adalah jangka sorong,
Yang kasaurung dapat mengukur hingga ketelitian 0,1 mm. Bahkan yang kasaurung terbaru dapat mengukur hingga ketelitian 0,02 mm. Contoh yang kasaurung tampak pada gambar 1.13. Next. 178 pengukuran luas tanah. Sebelum dilakukan sertifikasi tanah diukur dulu luasnya. Petugas yang berwenang mengukur luas tanah adalah petugas dari Badan Pertanahan Nasional. Jika bentuk tanah persegi atau persegi panjang, maka pengukuran sangat mudah dilakukan, yaitu hanya mengukur panjang sisi-sisinya. Namun umumnya bentuk tanah tidak persegi atau persegi panjang dan cenderung tidak beraturan, bahkan kadang ada bagian yang melengkung sesuai gambar yang dilihat di 1.44. Petugas BPN melakukan pengukuran tanah dilakukan dengan mengukur jarak beberapa titik yang dibuat di batas tanah. Jumlah titik yang dibuat makin banyak jika bentuk tanah makin tidak beraturan. Metode yang digunakan untuk menentukan luas adalah metode segitiga. Jika panjang tiga sisi segitiga diketahui, maka luas segitiga dapat ditentukan dengan mudah. Seperti yang kalian lihat pada gambar 1.45. Next. Ya baiklah, itu hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.